それは Ui, balik lagi sama aku yang super unyu ini. Kali ini kita akan melanjutin Remonster episode 7 hingga 8. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, tonton dulu ya. Link ada di deskripsi. Pada hari ke-81, pertempuran terus berlanjut. Gobro menyerang camp manusia dari kejauhan dengan tombak yang menembus tubuh komandan mereka, menghasilkan banyak tombak lain yang membunuh pasukan manusia di sekitarnya. Akibatnya, sisa pasukan manusia dikalahkan dalam waktu 20 menit. Setelah itu, Gobro melahap mayat-mayat dengan cairan gel dari tubuhnya. Pada hari ke-82, Gobro mengunjungi wilayah elf dengan membawa seorang gadis berambut merah dan komandan manusia. Meski para elf memandang mereka dengan sinis, ketua elf menyambut mereka dengan ramah dan menyajikan makanan istimewa. Ketua elf berencana mengakhiri perang dengan mengerahkan seluruh pasukan elf dalam pertempuran berikutnya, dan Gobro setuju untuk membantu jika dibayar. Di dunia ini, terdapat 5 dewa yang memberikan berkah kepada manusia tertentu, termasuk Gobro yang menerima berkah dari dewa kematian dan kehidupan. Ini bisa menjadi masalah jika Gobro yang memberikan obat tersebut. Komandan manusia berjanji setia kepada Gobro, tetapi juga ingin menyelesaikan tugasnya sebagai satria dengan menyembuhkan sang putri. Dia meminta Gobro memberikan obat ajaib yang diperlukan. Gobro setuju, menganggap ini akan membuat kerajaan berhutang budi. Namun, masalah muncul karena manusia sering berkonflik tentang kepercayaan kepada dewa-dewa mereka. Pada hari ke-83, serangan terakhir dilakukan sebelum fajar. Gobro, dengan pasukan 650 anggota termasuk para elf, menyerang camp manusia yang memiliki 2000 pasukan. Sebelumnya, Gobro telah mengintai dan mengetahui tentang Rugat Orden, seorang prajurit yang diberkahi dewa dan sangat kuat, mampu memperkuat pasukannya. Namun, Gobro tidak takut dan malah penasaran dengan daging mereka. Dia sangat bersemangat menciptakan para andit untuk menyerang pasukan manusia. Awalnya, manusia terpojok, namun saat fajar tiba, para andit terbakar sinar matahari. Gobro kemudian melapisi andit dengan darah slime-nya, membuat mereka tahan terhadap sinar matahari dan lebih tangkas. Dengan antusiasme tinggi, Gobro langsung turun tangan mencoba kemampuan barunya. Di sisi lain, seorang prajurit kuat yang diminta bantuan secara kebetulan menyaksikan teknik yang digunakan Gobro. Karena penasaran, dia mendekati Gobro dan mengajaknya bertarung sebentar. Ternyata, bocah ini adalah anggota Rugat Orden bernama Filippo, si serangga tulang pemberani yang diberkahi dewa serangga. Filippo marah saat disamakan dengan serangga, menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Namun, Gobro melihat ini sebagai tanda kekuatan. Filippo bertanya dewa mana yang memberi berkah kepada Gobro, tetapi Gobro tidak menjawab. Filippo lalu menunjukkan serangga parasit yang bisa menghidupkan prajurit mati, mengendalikan tubuh manusia yang berubah menjadi serangga dan menyerang Gobro. Saat itulah, Filippo memanggil kelabang raksasa yang menghantam Gobro hingga tidak berdaya. Racun yang menyebar di tubuh Gobro hampir membuatnya mati, mengubah kulitnya menjadi ungu. Sementara itu, Gobmi merasakan bahaya yang mengancam Gobro dan segera bergegas ke tempatnya. Gobro yang tergeletak tak berdaya membuat monster kelabang merasa tugasnya selesai dan pergi. Namun, Gobro tiba-tiba menghilang dan menyerang Filippo. Filippo terkejut melihat Gobro yang masih sehat, tetapi justru semakin tertarik untuk menggunakan senjata rahasianya. Sebelum bertarung, Filippo memperkenalkan dirinya sebagai prajurit terkuat ke-7 di negaranya. Saat Gobro menghantam kepala Filippo dengan kapak, Filippo mengeluarkan tentakel untuk menahan serangan. Untuk memperkuat diri, Filippo menyerap pasukan yang telah mati dan berubah menjadi monster jangkrik dengan tentakel. Gobro malah semakin bersemangat ingin memakan daging Filippo. Filippo terkejut dengan kekuatan Gobro yang sudah luar biasa meski belum mencapai Epic Awakening.
Gobro penasaran dengan apa yang dimaksud dengan Epic Awakening. Tetapi Filippo enggan memberitahunya, membuat Gobro bertekad untuk memaksanya bicara. Gobro menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan jirah serangga, memungkinkannya bertarung di udara. Filippo menjadi tidak berdaya tetapi masih hidup dan mencoba melarikan diri, sementara tubuh serangganya menghalangi jalan Gobro. Tak lama kemudian, Gobmi datang dengan kekhawatiran terhadap Gobro. Gobro menjelaskan bahwa selama melawan Filippo, ia telah mengirim kloninya ke camp manusia di wilayah lain yang memiliki penerus kerajaan. Gobro memberikan obat yang dicari dan meminta mereka untuk mengakhiri peperangan. Akhirnya, pemimpin camp manusia menarik semua pasukan setelah mendapatkan obat penyembuh yang mereka butuhkan. Gobro menggunakan pendekatan ini untuk menghindari komplikasi dan perang yang lebih berbahaya demi melindungi rekan-rekannya. Gobro menangkap para tahanan demi Human, sementara pasukan manusia yang masih hidup dibiarkan pergi karena perang dianggap sudah berakhir. Setelah itu, Gobro membakar rekan-rekannya yang gugur sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka. Di sini, Gobro mencatat berbagai ekspresi dari rekan-rekannya yang beragam, ada yang sedih, dan berambisi melindungi yang tersisa. Gobro sendiri merasa termotivasi untuk lebih giat dan keras dalam kehidupan saat itu. Ketika hari ke-84 dimulai, Gobro terkejut dengan evolusi Hoppu, salah satu goblin yang kini menjadi Ratu Undead setelah mengonsumsi monster undead hasil ciptaannya. Selain Hoppu, Hopgi telah berubah menjadi Hapsine Lord, seorang penyembuh dengan skill pelindung cahaya yang dapat menahan serangan Gobro. Ada juga Hopmei yang berevolusi menjadi Dodomeiki, memiliki mata di seluruh tubuh dan kemampuan sihir ilusi yang menurut Gobro lebih unggul daripada kloningnya. Goblin lainnya yang berevolusi menjadi Ogre tetap berwarna hijau, namun mereka menjadi lebih setia dan tidak egois seperti Goblin pada umumnya. Kobold juga berevolusi, wajah mereka yang dulunya mirip anjing kini lebih mirip demi Human. Berkat perubahan evolusi tersebut, ketua dari komplotan Kobold mendapatkan nama asli yaitu Akikaze no Tsuji. Tetapi rahasia identitasnya harus dijaga karena musuh bisa menggunakan nama asli untuk merapalkan mantra kutukan. Gobro memberi julukan Akita untuk Akikaze. Para tahanan demi Human yang tertangkap diizinkan untuk bebas atau tinggal di desa Goblin. Namun, mereka malah sombong dan ingin memimpin desa ini, salah menganggap bahwa Gobmi adalah ketua dan Gobro hanya ajudan yang lemah. Gobro menghadapi dua lawan sekaligus dengan senjata angin di kakinya melawan pedang api milik mereka. Meskipun diserang dengan gabungan serangan, Gobro dengan mudah mengalahkan mereka. Begitu juga dengan dua orang berikutnya. Tetapi tiba-tiba seorang monyet menyerang Gobro dari belakang. Sang monyet merasa menang dan akan menjadi pemimpin, namun Gobro berhasil menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kemudian, Gobro menemukan seseorang yang mencoba menggoda Gobmi untuk menjadi istrinya. Gobro murka dan menghajarnya tanpa ampun. Ada kelompok ras Human lain yang bersikap sopan dan berterima kasih pada Gobro karena telah membebaskan mereka. Gobro memberikan perlakuan khusus pada mereka. Seorang yang sebelumnya menggoda Gobmi malah jatuh cinta pada Gobro, tetapi Gobro menolak karena tidak tertarik pada hubungan sesama jenis. Para demi Human bergabung dengan pasukan Gobro dan berlatih bersama Goblin. Bahkan, para papa kecil juga diajak untuk bekerja sama dan berlatih bersama penempat Chiwi. Gobro melakukan percobaan dengan skill sintesis untuk mengubah batu orb menjadi jirah, bahkan menciptakan Chaos of the Dead. Gobro mencoba skill sintetis lain, menciptakan serangan seperti sinar matahari, namun tubuhnya malah terbakar oleh cahaya matahari yang dihasilkan. Pada hari ke-85, Gobro memperluas pemandian air panas untuk para elf, agar mereka juga bisa mandi, meningkatkan kenyamanan mereka. Pada hari ke-86, Gobro menggunakan skill barunya untuk menghadapi para demi Human dan berhasil membuat mereka tidak berdaya, menunjukkan kemampuan dan kekuatannya yang terus berkembang. Di hari ke-87, para papa kecil membuat senjata baru berupa palu sebagai tanda terima kasih kepada Gobro. Setelah itu, Gobro pergi ke hutan mencari angin sejuk. Tiba-tiba,
Ciwi penghuni pohon QQ datang dan mencium Gobro. 二人でいろいろと Ketika pulang, Gobro dimarahi oleh para istrinya karena wajahnya tercium oleh Ciwi. Sehingga para istrinya meminta gantian dan terjadi gempa bumi di desa Goblin. Pada hari ke-88, Gobro mengajarkan penduduk desa cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan mereka. Ternyata benih buah-buahan dan sayuran itu dikasih sama Ciwi penghuni pohon QQ sebelumnya, yang mana itu mampu tumbuh lebih cepat daripada tanaman lainnya. 健全な労働で日々を過ごすのも悪くな Pada hari ke-89, sebagian anggota demi Human pulang ke rumah masing-masing, dan para tahanan manusia juga diperbolehkan pulang. Sebelum pulang, Gobmi mengorek informasi tentang kerajaan manusia. Gobmi menemukan bahwa pasukan manusia telah menarik mundur pasukannya, membuat ketua elf lega, dan mengucapkan terima kasih kepada Gobro melalui gelang komunikasi. Gobro diundang untuk menghadiri acara syukuran, namun heran karena para goblin diundang dalam acara tersebut. Ketua elf menjelaskan bahwa tidak ada larangan mengundang orang luar, dan Gobro sudah dianggap sebagai rekan dan tamu. Pada hari ke-90, Gobro menemukan batu loh terakhir saat menggali, berkat arahan dari Velvet yang ia ciptakan. Sebagai rasa terima kasih, Gobro memakan batu loh tersebut dan mendapatkan banyak skill baru, termasuk kontrol graffiti. Gobro sibuk membuat kerajinan dari tulang-tulang para undead yang ia ciptakan, yang mampu ia sulap menjadi kendaraan lipan tengkorak. 骸骨ムカデだ Kendaraan itu akan mengantar para Ciwi ke negeri manusia, yang membuat mereka bersedih karena mungkin mereka diusir. Namun, Gobro menjelaskan bahwa mereka tidak diusir, melainkan akan dipulangkan sesuai janji sebelum mereka memutuskan untuk tinggal di desa Goblin. Pada hari ke-91, selesai sudah pembangunan pemandian. Sementara itu, pria merah dengan serius melatih wanita merah yang sedang sedih karena akan dipulangkan ke negeri manusia. Namun, pria merah menegaskan bahwa Gobro tidak berniat mengusir mereka. Di hari ke-92, Gobro menemani para Ciwi manusia memanen buah-buahan, dan kebahagiaan para Ciwi membuat Gobro tidak bisa mengerti pikiran mereka. Pada hari ke-93, Gobro mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru, termasuk para demi Human. Saat mereka mabuk, mereka mengancam akan melakukan sesuatu ketika Gobro pergi karena mereka ingin ikut ke negeri manusia. Di hari ke-94, demi Human dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tugas masing-masing, dan berharap mereka naik level serta tidak mati. してとうとう出立の Pada hari ke-95, mereka bersiap-siap menuju perbatasan kota Train. 各グループはバラバラに出発俺に出会った彼女たちが向かっていた目的地